Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat, Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Salam semua dalam kasih Kristus, kembali lagi dengan saya Yoske. Dalam sesi ini kita akan menjawab salah paham terhadap Alkitab kita. Dalam studi Alkitab ada istilah derash. Derash adalah cara menafsirkan Alkitab dengan mencari makna lebih dalam dan menghubungkan ayat-ayatnya. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 yaitu Shema yang mengajarkan bahwa Elohim itu Esa dan harus dikasihi sepenuh hati. Ini digenapi dalam Yeremia 31 ayat 31, di mana Elohim berjanji menanam hukumnya dalam hati umatnya. Sementara itu, Matius 12 ayat 18 mengutip Yesaya 42 ayat 1, yang menubuatkan kedatangan Mesias sebagai hamba Elohim yang dipenuhi rohnya. Ini sejalan dengan Yesaya 61 ayat 1 dan Mazmur 2 ayat 7 yang menunjukkan Yesus sebagai hamba pilihan Elohim. Dengan pendekatan derash, kita melihat bahwa Yesus bukan hanya mengajarkan kasih, tetapi juga menggenapi janji Mesias. Jadi wanita mualaf ini tidak mengerti konteks kedua ayat itu, dan perlu kita ketahui juga, Anda yang mualaf dulunya sewaktu Kristen membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, tentu Roh Tuhan itu akan menuntun kamu atas pengertian maksud dan tujuan ditulisnya Alkitab. Dan kamu akan tahu bahwa Tuhan Alkitab Yahweh bukanlah Tuhan Anda saat ini. Itu sangat berbeda. Tuhan Alkitab menyebut dirinya Bapa, dan di agama baru Anda, Tuhan Anda tidak pernah menyebut dirinya Bapa, bukan? Pada kedua ayat yang Anda sebutkan tadi, bukanlah berbicara tentang Tuhan Anda imani saat ini. Ayat itu berbicara tentang identitas Elohim yang disebut Yahweh dan nubuatan Mesias. Ya, Mesias, hamba yang menderita. Oleh karena itu, untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, kita perlu membentengi iman kita dengan aktif di komunitas gereja kita. Dan perlu juga kita tahu mengadakan studi Alkitab, agar kita tahu apa maksud Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca dan menjadi rema bagi roh kita. Amin. Sekian saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.